Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Ibu. Kita masuk di pertemuan 10 bab 4 persamaan garis lurus. Simak videonya, catat materinya. Oke, yang pertama Ibu bahas di persamaan garis lurus ini, kalian paham dulu yang dimaksud garis lurus tuh kayak gimana sih gitu. Nah, garis lurus itu, persamaan garis lurus ini ada di dalam grafik. Grafik ini kita yang buat berdasarkan dari soal yang didapat, berdasarkan dari soal yang ada. Nah, di sini ada contoh soal cerita ya. Seorang pengendara akan menempuh jarak 100 km. Dia mau menempuh jarak 100 km nih. Yang pertama dia omongin di sini jarak. Setiap 10 km dia membutuhkan 1 liter bensin. Berarti yang kedua diomongin nih si bensin. Bensin ini bahan bakar. Buatlah tabel dan gambar grafiknya. Kita buat tabelnya dulu. Yang tadi yang diomongin itu pertama adalah jarak. Lalu yang kedua yang diomongin adalah bahan bakar atau bensin. Kita buat tabel ya, karena dia minta tabel, kita buat tabel. Mohon maaf, di sini kucing Ibu lagi berisik ya. Nah, jarak, dia bilang dia mau menempuh jarak 100 km. Setiap 10 km, berarti setiap 10 km ya, 10 km dia membutuhkan 1 liter bensin. Berarti di sini 1 liter. Setiap 10 km. Berarti kalau setiap 10 km kelanjutannya berapa? 20 km. Berarti dia butuh 2 liter. Lalu 30 km dia membutuhkan 3 liter. Dan seterusnya sampai berapa yang dia butuhkan jaraknya? Sampai 100 km. Kalau 100 km berarti dia membutuhkan berapa liter? 10 liter. Nah, buat grafiknya, kita buat grafiknya. Jarak, kita tulis jaraknya di bawah. Ini berarti sebagai jarak 10 km, 20 km, 30 km, 40 km, dan seterusnya sampai 100 km ya. Lalu di sini ada bahan bakar. Ibu tulisnya miring untuk keterangannya, bahan bakar. Atau boleh juga di sini di atasnya juga boleh. Sini ada 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, dan seterusnya sampai 10 liter ya, karena di sini kan Ibu nggak muat nih. Lalu kita pasangkan 10 km sama 1 liter. Seperti biasa buat garis titik-titik untuk membantu kalian. Lalu 2 liter sama 20 km. 3 liter sama 30 km. 4 liter sama 40 km. Nah, di sini maksudnya persamaan garis lurus adalah kita buat garis lurus yang menyambungkan antara titik-titik ini. Kita buat garis lurus. Oke. Maaf, ini berarti Ibu nggak lurus. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dari persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita masuk ke soal matematikanya nih. Fx sama dengan x plus 1. Jadi kita cari persamaan garis lurus dari persamaan si fx sama dengan x plus 1. Gimana caranya? Ketika kita mencari untuk membuat persamaan garis lurus, berarti kita misalkan si x-nya terlebih dahulu. Kita misalkan x sama dengan 0. Kita mulai dari 0 aja ya. X sama dengan 0, maka kita masukin ke sini. Ketika fx-nya 0, x-nya 0 ya, berarti kedudukannya x ini diganti 0, maka x-nya 0 plus 1, hasilnya 1. Maka pasangannya 0,1. X-nya 0, ini sebagai y ya. Ini x-nya 0, berarti ini sebagai y nih. Karena si fx ini, kalau di persamaan itu adalah si y. Ketika x-nya sama dengan 1, maka f1 sama dengan, kita ganti sekarang x-nya 1. 1 plus 1 sama dengan 2. Maka pasangannya x-nya 1, y-nya 2. Ketika x-nya 2, kita ganti berarti f2. Maka x-nya ganti 2. 2 plus 1 jadi 3.
pasangannya, maka X, Y 2, Y-nya 3. Ketika X-nya 3, maka F-nya 3, F3, ganti X-nya 3. 3 plus 1 sama dengan 4. Maka pasangannya X, Y, X-nya 3, Y-nya 4. Sebenarnya bisa sampai lanjutnya, karena ya, tapi di sini Ibu cuma butuh 4 titik aja. Kita buat grafiknya. Mohon maaf. Kita buat grafiknya ya. Yang tegak berarti si Y, yang mendatar si X. X-nya tadi ada 0, 1, 2, 3. Kita buat di sini. 0, 1, 2, 3. Atau bisa juga nolnya nggak usah ditulis, berarti nolnya udah di startnya ya. Ini, maaf. Nolnya di start. Salah. Ini nolnya di sini. 0, 1, 2, 3, 4. Lalu Y-nya itu ada 1, 2, 3, 4 juga. 1, 2, 3, 4. Ketika X-nya 0, Y-nya 1, berarti Y-nya 1 di sini titiknya. Ketika X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2, berarti ini. Di sini. Ketika X-nya 2, Y-nya berapa? Ini 3. Di sini. Ketika X-nya 3, maka Y-nya 4 di sini berarti. Nah, ini kita buat garis lurus. Nah, ini yang dinamakan sebagai persamaan garis lurus. Materi kita selanjutnya yaitu gradien. Nah, untuk menentukan gradien ada dua cara nih. Ada ketika kalian melewati dua titik. Yang ini melewati dua titik, rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Lalu ada juga mencari gradien ketika dia sudah diketahui garis miringnya. Gradien itu artinya kemiringan. Simbol dari gradien adalah M. Di sini ada gambar. Nah, biasanya kalau misalnya mencari gradien tapi udah ada garis kemiringannya, itu biasanya dia menggunakan latar kotak-kotak. Nah, itu kalian bisa menggunakan buku tulis kotak-kotak ya kalau kalian nggak mau gambar kotak-kotaknya terlebih dahulu. Di sini Ibu bedain warna kotak-kotaknya sama warna garisnya biar kelihatan gitu. Di sini ada 4 garis, ada garis A, B, C, D. Kalau misalnya ditanya tentukan gradien dari garis A. Ini garis A. Nah, Ibu gimana caranya? Ini cuma garis aja. Gimana caranya kita bisa menentukan gradiennya? Bisa dengan cara kita lihat dia pergerakannya. Di sini terserah kalian mau dari titik ini atau dari titik ini. Kalau Ibu dari titik ini dulu ya. Ketika dia mendatar, berarti kan dia X ya. Nah, kita lihat cari pergerakan X-nya. A-nya ada di sini ya, berarti dia tegak lurus dengan ini nih. Ke sini, 1, 2, 3. Maka delta X-nya, pergerakan X-nya yaitu karena dia ke kanan, maka positif 3. Ke kanan ya. Lalu ini pergerakannya 1, 2, 3, 4. Dia ke atas, maka dia pergerakan delta Y-nya adalah positif 4. Untuk mencari gradien delta Y per delta X, maka gradien garis A adalah delta Y-nya 4 per 3. Ini. Ibu gimana kalau misalnya saya maunya dari sini? Boleh. Kalau dari sini berarti kita bergeraknya ke sebelah kiri ya. Ke sebelah kiri 1, 2, 3. Ke sebelah kiri berarti delta X-nya adalah minus 3. Karena kalau ke kiri dia bernilai negatif. Lalu ke bawah 1, 2, 3, 4. Maka delta Y-nya kalau ke bawah bernilai negatif juga, min 4. Sama aja kayak min 4 per min 3. Min bagi min jadi plus, positif 4 per 3. Jadi sama aja ya. Lalu di sini ada garis B. Ini garis B dari titik sini ya ke titik ini. Kita lihat pergerakan garisnya dulu. Pergerakan mendatarnya dulu. Mendatarnya kalian mau ke sini atau mulai dari sini? Kalau Ibu dari sini deh, karena enakan ke kanan.
Dari sini ke kanan berarti dia titiknya di sini ke sini ya. 1, 2, 3, 4. Ke kanan 4 berarti delta X-nya positif 4. Lalu dari sini dia ke bawah 1, 2. Karena ke bawah berarti delta Y-nya min 2. Maka MB, kenapa ibu nulisnya MB? Karena gradien garis B, maksudnya gitu. Gradien garis B delta Y-nya berapa tadi? Turun ke bawah min 2, berarti min 2 per tadi dia delta X-nya 4. Min bagi positif tetap min, ditulis min. 2/4 kita bisa perkecil, sama-sama dibagi 2 jadi 1/2. Jadi gradien dari garis B adalah min 1/2. Kita cari gradien garis C-nya. Lihat garis C-nya. Garis C dari titik sini ke sini ya. Ibu mulai dari sini deh, mendatar dulu. 1, 2, 3. Nyampe sini aja ya, karena ini kan titiknya di sini nih. Jadi sejajaran. Delta X-nya positif 3. Lalu delta Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia turun ke bawah, maka delta Y-nya adalah minus 6. Rumusnya delta Y per delta X berarti min 6/3. Min bagi plus min. 6/3 itu sama aja kayak 6 dibagi 3, yaitu 2. Jadi dia hasilnya min 2. Gradien D sekarang kita lihat dari titik ini ke titik ini. Ibu mulai dari sini dulu deh. 1, 2. Berhenti di titik ini ya, karena dia sejajarnya ke sini. Berarti delta X-nya karena dia ke kanan, delta X-nya 2. Lalu ke atas 1, 2, 3, 4. Maka delta Y-nya 4. Gradien D 4/2. 4 dibagi 2 yaitu positif 2. Ini hasilnya. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya dia nggak digambar, nggak ada gambarnya, tapi dia mencari gradien dari 2 titik. Diketahui di sini titiknya 3,5 dan 2,7. Berarti kita tentuin titik pertama sama titik kedua. Di sini Bu tentuin deh. Di sini titik pertama, yang ini titik kedua ya. Kalau titik pertama, ini kan X, Y, berarti ini X1, Y1. Ini kan titik kedua, maka ini X2, Y2. Rumusnya Y2 dikurang Y1, berarti 7. Y2 sebagai 7, di sini Y1-nya sebagai 5. Maka 7 kurang 5 per X2 kurang X1. Di sini X2-nya 2, X1-nya 3. Maka 2 dikurang 3. 7 dikurang 5, 2 per 2 dikurang 3, min 1. 2 dibagi min 1 yaitu minus 2. Ini hasilnya. Yang ini, Ibu, gimana kalau misalnya mau dibalik titiknya? Boleh. Misalnya ini kalian mau nentuin ini titik 2, yang ini titik 1. Boleh. Kalau ini titik 2 berarti ini X2, Y2. Kalau ini titik 1 maka X1, Y1. Kita masukin ke rumusnya Y2 kurang Y1. Berarti ini Y2, ini Y1. Kita kurang ya. 3 dikurang, ini Y1-nya minus 6 ya. Minus 6 per X2 kurang X1. X2 minus 4 dikurang X1-nya 2. Min ketemu min, ini jadi plus ya. 3 plus 6, 9 per min 4, min 2, utang 4, utang lagi 2, jadi utang 6. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 9 bagi 6 nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti kita perkecil aja, bisa apa enggak. 9 sama 6 kita perkecil, bisa sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Maka hasilnya negatif 3/2. Kayak gini.
Oke, sekian materi kita hari ini. Jangan lupa dicatat materinya, dikerjakan tugasnya. Berarti kita masuk tugas 1 bab 4. Selamat belajar semuanya. Seperti biasa, ketika tidak ada yang dipahami, ketika masih ada yang belum dipahami, boleh langsung chat Ibu di WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum.